Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jamil Surendi. Saya dari PT Mitra Kaya Prima. Saya peserta ujian kompetensi level 4 PT SKP tahun 2023 dengan judul Analis Mudah Pengoperasian PLTU. Pada video ini saya akan menjelaskan Call Startup unit PLTU. Selamat menyaksikan. Dalam pengoperasian PLTU batubara dibagi 4 tahap. Yang pertama perencanaan, kedua persiapan, ketiga pelaksanaan, keempat pelaporan. Tahap pertama perencanaan. Menentukan SOP atau IK, checklist peralatan dan dokumen lain yang diperlukan. Mempersiapkan APD yang akan digunakan operator. Tahap 2 persiapan. Melaporkan kepada SPP atau atasan bahwa kita akan melakukan persiapan start unit dan melakukan checklist peralatan. Melakukan checklist peralatan di CCR dan di lokal. Operator lokal melakukan koordinasi ke CCR. Dan kemudian operator lokal melaporkan checklist peralatannya ke operator CCR. Dan pastikan kondisi unit ready dan siap dioperasikan. Melakukan pengecekan panel 6,3 kV dan 400 volt. Pastikan tidak ada pekerjaan maupun tagging di area panel. Kemudian pastikan posisi power, posisi rack in. Kemudian operator lokal melakukan koordinasi ke operator CCR bahwa di area 6,3 sudah posisi rack in. Pastikan manhole boiler kiri dan kanan sudah close. Pastikan trap USB siap dioperasikan dan power posisi rack in. Pastikan level daemon cukup untuk melakukan startup. Kemudian pastikan level ASD oil cukup untuk melakukan startup. Pastikan tidak ada pekerjaan di area boiler, area turbin dan generator. Pastikan semua motor, pompa dan koordinasi dengan Rindalhar. Melakukan koordinasi dengan operator lokal persiapan start boiler. Pastikan level steam drum di minus 50 sampai minus 100. Pastikan kompresor udara IAC dan SAC running. Pressure di 0,8 bar. Pastikan level bangkir kurang lebih 60%. Pastikan push button emergency manual sudah rilis. Pastikan semua motor pompa sudah ready area turbin. Start EDPN A atau B. Kemudian start producing A atau B. Kemudian start PA pen dan naikkan flow sampai di 7,0. Atur furnace pressure di minus 150. Kemudian start full oil pump A atau B. Kemudian start booster pump A atau B. Start ignition burner A. Amati nyala api dan temperatur. Persiapan cold feeding jika temperatur mencapai 450. Start cold video nomor 1, amati kenaikan temperatur, kemudian start nomor 2 dan 3. Amati tren kenaikan temperatur di kurang lebih 750 derajat. Stop burner A atau B. Naikkan flow batubara, proses menaikkan main steam. Start CWP. Kemudian in service exchanger oil cooler. In service generator air cooler. Kemudian start vapor exhaust fan MOT. Start jacking oil pump. Start turning gear 8 jam sebelum melakukan startup. Open drain valve main steam. Kemudian open drain valve start tank. Lakukan warming line di pressure 1,5 MPa. Start CPA atau B. Kemudian start pompa glans regular. Start water injector pump. Pastikan reset semua ETS turbin. Open drain valve ekstraksi di lokal. Change over AC ke HP oil pump dan aktifkan interlock.
Pastikan rolling turbin normal, main steam pressure 2,5 mph dan main steam temperatur 350 derajat. Operasikan panel 505 turbin kontrol. Setup 500 rpm hold 25 menit. Pastikan turning gear stop. Setup 1100 rpm hold on 150 menit. Amati parameter TSI. Setup 2400 rpm hold on 30 menit. Kemudian setup 3000 rpm hold on 30 menit. Pastikan HP oil pump stop. Amati kenaikan vibrasi turbin. Melakukan koordinasi dengan AP2B bahwa unit peltu anggrek siap bergabung ke jaringan. Pastikan power di panel sinkron posisi on. Tekan reset bila masih ada alarm. Posisikan generator circuit breaker pada posisi rack in. Pastikan power on pada panel AVR dan selektor posisi auto atau remote. Pastikan selektor auto panel sinkron. Kemudian tekan trip expansion close. Naikkan peran eksitasi generator tegangan 10,5. Tekan sinkron allow. Aktifkan GCV ready. Tekan tombol synchronization. Aktifkan volt take input. Aktifkan Goes onward. Tekan sinkron start as untuk sinkron auto melalui 10,5 kV. Jika unit sudah sinkron, atur beban secara perlahan dan bertahap dan komunikasi dengan AP2B. Kemudian start SAPen pada beban di 5 mW. In service LP heater pada beban kurang lebih 35%. In service ekstraksi 3 ke deaerator dan sustain pada beban kurang lebih 50%. In service HP heater pada beban kurang lebih 70%. Aktifkan interrupt peralatan MFT dan ETS pada boiler dan turbin. Pastikan beban di 25 EW dan unit normal operasi. Monitoring parameter boiler, turbin, dan generator. Pastikan sudah sesuai normal operasi. Tahap 4 yaitu pelaporan. Melaporkan unit normal operasi dan beban mengikuti request UP2B. Sekian video dari saya. Terima kasih.